Coba lagi ya, kita coba jalankan apakah si kelincinya juga udah melompat. Oke, sudah bisa melompat ya. Ini saya sambil mencet spasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan video-video sebelumnya mengenai penggunaan Scratch. Nah, di video sebelumnya kita sudah belajar project satu ya, project yang pertama yang sederhana, membuat animasi kucing bergerak berlari sambil bersuara meow. Nah, berikutnya sekarang kita buat project yang kedua. Apa yang akan kita buat? Yang akan kita buat adalah aplikasi atau program yang sederhana. Jadi kita akan coba meniru permainan yang ada di Google Chrome ketika tidak ada koneksi internet. Kan biasanya ini ya banyak kita mainkan kalau koneksi internet tidak ada, kita bisa menggunakan game seperti itu. Nah, kita akan coba membuatnya dengan menggunakan Scratch. Oke, langsung saja. Di sini kita masuk ke editornya, yang pertama. Nah, sekarang kita kasih backgroundnya biar lebih bagus ya. Ini kita akan coba yang ini aja dulu seperti yang kemarin. Kemudian kita akan mengganti sprite-nya dengan menggunakan ini kelinci ya. Kita akan menggunakan kelinci. Nah, ini berarti yang kucingnya kita hapus dulu. Nah, berikutnya kita tempatkan dulu di sebelah sini. Kemudian kita akan kasih perintah kepada si kelinci ini. Nah, yang akan kita berikan perintah itu nanti perintahnya akan seperti apa? Perintahnya pertama, kalau di game yang di Google Chrome itu kan melompat ya, si dinosaurusnya melompat. Ini pun kita akan buat melompat juga. Nah, caranya seperti apa? Kita ke kejadian dulu. Nah, kita tambahkan di sini ketika tombol spasi ditekan. Ini pun tidak hanya spasi ya. Jadi ketika ingin melompat si sprite-nya atau karakternya, kita pencet spasi atau pencet panah atas juga bisa. Namun kita pilih yang spasi aja. Jadi ini untuk awalnya. Nah, kemudian kita masukkan suara dulu ya, biar ketika kita pencet spasi itu nanti muncul suara kelincinya, mulai suara. Nah, berikutnya kita baru di sini kasih perintah berupa lompatan, lompat. Jadi si kucing ini si kelinci ini kita buat melompat. Kita buat melompat dengan memilih ke ubah Y ke sebesar, nah kita pilih ini ya, ubah Y sebesar berapa gitu. Ubah Y sebesar 10 misalkan. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba kalau pencet spasi kelincinya akan seperti apa. Nah, dia akan melompat tapi sedikit ya, tidak terlalu terlihat. Nah, tapi suara pun tadi sudah ada muncul ya, pop gitu ya. Nah, berikutnya adalah ini kita coba ganti dulu ya 20 biar terlihat bedanya. Nah, ini si kelincinya berubah ke atas, naik ke atas sedikit 20. Nah, kemudian kita supaya terlihat perubahannya kita pilih ulangi di sini. Diulangi di sini kita coba masukkan di sini. Jadi si Y-nya kita kasih ini ke 10 dulu, kemudian kita ulangi 10 kali. Kita coba. Nah, ini terlihat lebih tinggi ya melompatnya ke atasnya. Nah, berikutnya tapi ini akan terus ke atas, tidak kembali ke bawah. Nah, sekarang kita kasih perintah supaya si kelinci ini kembali lagi ke bawah. Maka di sini kita bisa yang ini kita duplikat aja, gandakan. Karena sama ya. Sini hanya
berubahnya apa? Berubahnya itu ubah Y sebesar, nah kalau tadi 10 itu berarti ke atas, kalau kembali ke bawah itu berarti kita pilih minus 10. Nah sekarang kita coba pencet spasi. Nah kelincinya naik kemudian turun lagi. Nah sekarang kita sudah melompat si kelinci tersebut. Nah namun kalau kita lihat ke ini ya, ke custom di sini, si kelinci ini punya 3 gerakan sebenarnya. Nah supaya terlihat seolah-olah melompat gitu ya, pas lompat itu gerakannya juga terlihat melompat, kita pilih manfaatkan gerakan yang ini, yang kedua. Kalau gerakan yang ketiga sepertinya tidak perlu kita adakan ya, jadi ini kita hapus. Nah, jadi kita cuma butuh 2 gerakan di sini. Kemudian kita kembali lagi ke sini, ke bagian kodenya. Nah, yang perlu kita lakukan di sini adalah tambahkan custom berikutnya. Custom berikutnya di video kemarin sudah tahu ya fungsinya. Maksud custom berikutnya itu merubah custom ini. Oh, ini custom berikutnya, custom awalnya kita pilih yang B, maka di sini si kelincinya lagi melompat. Namun kita pilih awalnya itu yang A. Nah, kita pilih custom berikutnya. Kita tempatkan di sini custom berikutnya. Nah, kenapa di sini sebenarnya kenapa di sini? Nah, ini harusnya kan di sini ya. Kita kalau tempatkan di sini, sebenarnya kalau coding seperti ini tuh sambil nyoba-nyoba juga ya, ditempatkan di mana cocoknya gitu ya. Kalau kita coba, nah dan ini ternyata tidak sesuai harapan kita ya. Tidak halus gitu ya, gerakannya terlalu banyak. Kenapa demikian? Karena di sini ulanginya 10 kali, maka custom berikutnya tuh secara 10 kali juga berubah ke custom yang B, berubah custom A lagi, ke B lagi, ke A lagi. Jadi seolah-olah bergeraknya terlalu cepat. Nah, maka kita tidak boleh menempatkan custom berikutnya itu di dalam sini. Maka custom berikutnya di sini harus 1 kali aja, tidak boleh pengulangan 10 kali. Nah, namun kalau kita ganti ini 10 kali, 10-nya menjadi 1 kali, nanti lompatannya tidak terlalu tinggi. Jadi kita coba dengan menambahkan blok yang lainnya. Jadi kita tambahkan ulanginya yang 1 kali. Jadi kita ulanginya di sini, masukkan ke sini. Nah, ininya jangan dulu ke bawah. Nah, jadi ada ulangi di dalam ulangi gitu. Kita tambahkan ulangi di sini. Nah, ini ulanginya hanya 1 kali. Kenapa 1 kali? Karena untuk merubah ke custom berikutnya saja. Nah, jadi custom berikutnya tidak ada di dalam blok yang 10 kali ini, tapi hanya ada di yang 1 kali ini. Nah, kita coba dulu dengan tanpa yang lompat ke bawah ya, diturun ke bawah. Kita coba yang ke atas dulu. Nah, ini udah terlihat betul ya. Jadi ke atas posisinya berubah, customnya menjadi custom yang B, yang kedua. Nanti kalau naik ya, kalau naik berarti posisinya si kelincinya langsung berubah ke custom yang kedua. Nanti kalau turun lagi, customnya akan berubah lagi ke custom yang pertama. Nah, maka di sini kita kasih lagi, ulangi lagi di sini. Nah, ini untuk custom berikutnya. Ini kita pilihnya angkanya 1, biar tidak berubah-ubah dalam jangka yang pendek. Nah, kemudian yang ini, posisi yang turun ini kita masukkanlah di sini, ada di dalam ulangi. Nah, custom berikutnya pun kita tambahkan lagi, ada di tampilan ya, custom berikutnya. Kita tambahkan juga di sini. Nah, gitu ya. Nah, namun kalau kita coba, nah itu ya, udah betul ya. Hanya di sini posisi awalnya di B ya, kita pindahkan lagi ke A kembali. Nah, ini pindahkan lagi. Kita coba spasi lagi, pencet spasi, tombol spasi. Nah, ini sudah terlihat alami begitu ya lompatnya. Lompat kemudian turun lagi, lompat turun lagi. Nah, ini lompatannya pun bisa kita rubah ya. Ubah Y-nya sebesar 12 misalkan. Barangkali kurang tinggi. Ini pun turunnya harus min 12 lagi.
Kita coba spasi. Nah, ini udah agak tinggi. Udah agak tinggi ya. Oke. Ini kita sudah membuat melompat si kelincinya. Nah, berikutnya kita buat rintangannya. Karena ada rintangannya kan ya. Kaktus atau burung ya kalau di game yang ini Google Chrome tuh. Kaktus atau burung gitu ya. Lupa. Nah, kita coba tambahkan lagi sprite berikutnya untuk obstacle-nya, rintangannya. Nah, di sini saya coba pilih yang apel aja. Dan apelnya jangan sampai lebih besar daripada kelincinya ya. Ini kita pilih 50-nya saja, setengahnya. Nah, akan kecil seperti ini rintangannya. Kita coba yang kecil dulu. Nah, 50 kemudian kita tempatkan di ujung kanan. Nah, supaya kenapa di ujung kanan? Karena ya biar nanti meluncur ke sini. Nah, apa yang harus kita kasih perintahnya ke si apel ini? Ke si apel ini ya harus kita ini kontrolnya kejadiannya kita awali dengan ketika bendera hijau diklik. Ketika diklik ini kita tempatkan dulu si apel ini posisi di paling kanan. Posisi paling kanan itu ini ya, X-nya ini 219, Y-nya negatif 151. Maka kita pilih gerakan, arahkan pergi ke posisi ini. Jadi ketika diklik ini si apel harus pergi dulu ke arah kanan di sini, posisi awalnya di sini pokoknya. Jadi nanti barangkali udah game over posisi apelnya di sini kan ya, kita arahkan dulu ke sini. Kalau bendera hijau diklik ke ujung kanan. Nah, berikutnya kita perintahkan supaya meluncur ke arah kiri. Berarti meluncur berapa detik ke X dan Y-nya berapa. Nah, angkanya X-nya di sini. X-nya harus diatur ke arah kanan. Kanannya berarti usahakan posisi Y-nya tetap negatif 151 ya. Biar lurus. Nah, yang ini lihat patokan X-nya negatif 221. Ingat ya, kalau X mendatar kan ya, kalau Y itu vertikal. Ini kita ini X-nya kita rubah samakan dengan yang di sini nih, negatif 221. Negatif 221. Jadi maksudnya ini X itu posisi apel ya, X-nya. Posisi apel itu mengacu pada titik X-nya. Ini Y-nya pun negatif 151. Begitu maksudnya. Nah, berikutnya jadi kita perintahkan si apel ini tuh untuk terus-terusan ada ya. Dari kanan ke kiri, kemudian kiri ke kanan, terus seterusnya. Maka kita perintahkan di sini kasih perintah selamanya. Kasih perintah selamanya. Nah, gitu. Nah, sekarang kita coba ya. Kita coba ketika bendera hijau diklik. Nah, maka si apel ini akan meluncur ke arah kiri. Cepat meluncurnya. Ini kita bisa atur ya, 1 detik atau berapa detik. Kita atur coba kalau 2. Nah, kalau 2 agak lebih pelan nih, maka kita pilih 2 aja. Kemudian kita stop. Ini posisinya kurang enak, kita arahkan di sini aja dulu. Nah, berikutnya kita sudah mengatur nih. Dan kita coba lagi ya, kita coba jalankan apakah si kelincinya juga udah melompat. Oke, sudah bisa melompat ya. Ini saya sambil mencet spasi nih. Namun dia tidak terjadi apa-apa ketika nabrak si apelnya ya, karena kita belum kasih perintah. Nah, ini kita stop dulu. Nah, berikutnya kita kasih perintah nih, apa yang akan terjadi ketika si apel ini menabrak si kelincinya, apa yang akan terjadi. Nah, kita kasih perintah. Kita awali dulu dengan ketika bendera hijau ini diklik, dia akan ini tunggu sampai sini ya. Sampai apa? Sampai kita pilih sensor, sampai menyentuh. Nah, ini kan di apel ya, perintah di apel. Ini kita geserkan dulu. Perintah di apel, maka tunggu sampai apel itu menyentuh hair atau kelincinya. Nah, sampai menyentuh kelinci, dia apa yang akan terjadi?
ya kita harus hentikan karena berarti game over ya. Kita harus hentikan permainannya. Stop berarti. Ada nggak nih stop? Berhenti. Berhenti semuanya. Nah, kita pilih berhenti semuanya. Sekarang kita coba jalankan. Tek. Nah, dia kena nih. Apelnya kena ke kelincinya, maka ini berhenti. Udah selesai permainan. Nah, berikutnya kalau udah gini apa nih? Kalau udah gini kan ini kalau di stop kalau dijalankan si apelnya nggak kembali lagi ke arah sana gitu ya. Dan ini pun posisi kelincinya tetap di sini. Nah, sekarang kita coba untuk ini dulu ya, menambahkan poin dulu deh. Ini kita kembalikan. Jadi kalau dia berhasil melompat, dia dapat poin. Si kelinci ini dapat poin. Nah, ini kita tambahkannya ke variabel. Kita buat variabel sendiri, yaitu hanya untuk sprite ini. Sorry, ini masih di apel. Ini harus di kelincinya ya. Harus di kelincinya. Kita tambahkan variabelnya. Buat sebuah variabel hanya untuk sprite ini, yang kelinci aja. Kita tambahkan poin. Kemudian kita oke. Nah, ini udah muncul nih poinnya. Kemudian kita ubah poinnya nambah sebesar 1. Nah, ini kapan kita nambah satunya? Kapan nambah satunya ya? Di sini berarti kita tambahkan di ujung sini ketika berhasil melompat. Ketika berhasil melompat. Nah, itu dia nambah 1. Nah, kemudian kita jaga-jaga kasih perintah ketika dia ini ya kena apel posisinya, maka kita kembalikan lagi ke posisi semula, ke posisi seperti ini. Ini posisi semula kan kayak gini. Kita berarti kasih ya jaga-jaga ketika nanti game over atau berhenti, kita kasih ini. Kemudian si kelincinya harus posisi tetap di sini, berarti harus pergi ke X dan Y nya tetap di sini. Itu ya. Kemudian custom ya, kita coba jalankan dulu deh. Nah, itu poinnya sudah berubah nambah 1 ya. Nah, maksudnya begini. Maksudnya dia pasti akan berhenti setiap kali menyentuh apel. Nah, ini susah kan ya ngembaliinnya, masa harus kembali apelnya harus digeser. Kan nggak bisa begitu ya. Jadi nanti otomatis kita akan buat otomatis ketika kita pencet lagi bendera hijau ini. Nah, dia isi apel udah kembali nih. Kita kalau klik hijau dia udah kembali, tapi si kelincinya belum kembali ke posisi awal, masih posisi lagi loncat. Nah, berarti apa yang harus kita lakukan? Kita harus tambahkan perintahnya di sini. Harus ke posisi ganti custom ke ininya ke A, posisi duduk. Nah, jadi kalau kita klik bendera hijau ini tuh dia langsung kembali ke duduk. Walaupun kita coba menyentuh ya. Sorry. Walaupun kita coba. Nah, ini kan ini ya. Nah, dia akan kembali ke posisi awal si kelincinya. Nah, kemudian tapi di sini poinnya tetap 5, belum berubah. Kita rubah lagi berarti ke variabel di sini, atur poinnya kembali ke 0 kalau game over. Kalau kita klik bendera hijau ini dia akan ngulang ke 0 lagi. Nah, misalkan ini ya, kita klik hijau awal lagi. Nah, seperti itu. Ini sekarang tinggal mainkan. Nah, silakan bisa dicoba di masing-masingnya, dan kodenya seperti ini. Bisa dicoba rintangannya ditambahkan ataupun yang lainnya. Nanti level 2 lebih cepat misalkan dan lainnya. Silahkan dicoba dieksplor lagi oleh teman-teman semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.